Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar terkait dengan pemilihan portofolio. Nah, kalau pada umumnya kita berinvestasi itu banyak instrumen atau jenis investasinya. Bagaimana kalau saya tidak memilih salah satu, tapi semuanya saya beli, semuanya saya punya? Ya nggak apa-apa. Akan tetapi harus ada pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman pakai ketika memilih instrumen investasi. Yaitu portofolio maksudnya adalah serangkaian kombinasi beberapa aktiva atau surat berharga yang diinvestasikan dan dipegang oleh pemodal, baik perorangan maupun lembaga. Jadi tidak berhenti pada investor individual, tapi juga investor lembaga, badan, organisasi itu juga bisa berinvestasi. Pemilihan aktiva investasi dapat berupa aktiva real, aktiva finansial, atau kombinasi keduanya. Kalau real berarti kan ya tadi real estate, gedung, alat, perlengkapan, tanah, emas, dan lain sebagainya. Kalau finansial berarti yang mungkin deposit, terus saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Atau gabungan antar keduanya. Nah, portofolio efisien dan optimal itu yang kita cari. Portofolio efisien bisa diartikan sebagai portofolio yang bisa memberikan return maksimal pada tingkat risiko tertentu atau portofolio yang memberikan risiko minimal pada tingkat return tertentu. Kalau portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih oleh investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien sesuai dengan preferensinya terhadap tingkat return maupun risiko. Jadi kalau kita berinvestasi, belum tentu investasi banyak, tapi hasilnya, keuntungannya banyak juga. Nah, kadang kita berinvestasinya pada tingkat tertentu, tetapi untungnya itu 100%, bisa 100% dari modal. Itu juga bisa terjadi. Maka kita mencari yang optimal, bukan maksimal. Kalau maksimal, ya modalnya besar, tapi keuntungannya belum tentu 100% dari modal tadi. Kalau efisien berarti ya tingkat biayanya yang kita keluarkan itu juga rendah. Dalam artian di situ juga sudah mengcover risikonya. Karena risiko itu kan juga dikenakan biaya akumulasi. Fungsi utilitas dan kurva indifference yaitu kita untuk menggambarkan bagaimana titik perpotongan optimalnya itu kita menggunakan kurva. Dalam ilmu ekonomi, fungsi utilitas sering diartikan sebagai suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, semakin tinggi utilitas alternatif tersebut. Jadi ada plan A, plan B, plan C, yang mana masing-masing itu akan memiliki nilai. Nah, jika B dan C ini bisa menggantikan A, otomatis nilai B dan C ini akan mendekati nilai A. Semakin mendekati, maka akan semakin bisa menggeser. Maka dapat dikatakan sebagai alternatif. Kalau tidak ada produk A, maka saya beli produk B. Contohnya seperti itu. Dalam konteks manajemen portofolio, fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return yang diharapkan. Nah, kenapa portofolio atau campuran? Kalau teman-teman biasanya beli telur, itu kan agar telurnya aman, maksudnya tidak pecah, maka teman-teman memisah-misahkan. Dari 1 kilo itu mungkin 3 butir ditaruh di kresek, 3 butir ditaruh di tas, 3 butir di bawah, seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman bawa telurnya dalam satu kotak, ketika mungkin ada tanjakan atau kecelakaan, maka telur-telur itu langsung pecah semuanya. Maka namanya kita perlu portofolio atau pencampuran, yang mana kita mempertimbangkan dari return dan risikonya. Nah, mana yang memberikan risiko tinggi, mana yang memberikan return yang tinggi. Kita mengkombinasikan sehingga returnnya dari seluruh total investasi A, B, C, D, dan seterusnya itu memiliki nilai risiko yang terjangkau atau wajar
tetapi return-nya karena penjumlahan dari investasi A, B, C, D, E, dan seterusnya itu menjadi sangat tinggi. Jadi return-nya itu lebih besar daripada risikonya. Nah, kalau kita gambarkan dalam kurva indifference, fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Jadi ini yang atas ini adalah return yang diharapkan untuk expected return-nya, sedangkan yang bawah itu adalah risiko atau biasa kita cari dengan standar deviasi. Pada pertemuan ketiga atau keempat dulu kita mencari risiko. Nah, ini ada utilitas 1, 2, dan 3. Masing-masing mengalami peningkatan. Semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi return-nya juga. Aset berisiko dan aset bebas berisiko. Kalau aset berisiko adalah aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Jadi risiko ini bukan hanya kegagalan atau bukan karena kebangkrutan, tetapi lebih kepada pendapatannya itu belum stabil atau tidak pasti. Jadi dikatakan bahwasanya saham A itu memiliki risiko karena apa? Harga jual saat ini dengan harga jual 1 tahun ke depan itu belum tentu sama. Salah satu contohnya adalah saham. Kalau aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat return-nya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini dan ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan 0. Salah satu contohnya adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Baik obligasi itu kan ketika jatuh tempo nilainya itu akan kembali pada waktu dikeluarkan atau diterbitkan obligasi. Atau contohnya teman-teman beli tanah lah, beli tanah ketika beli sekarang dengan 5 tahun yang akan datang itu kan ya minimal sama harganya, tapi secara garis besarnya pasti akan meningkat nilainya. Makanya dia sudah pasti tidak rugi, dikatakan bebas risiko. Mengapa investor membentuk portofolio? Yang pertama untuk memperoleh return yang optimum pada tingkat risiko tertentu. Jadi risiko itu tidak masalah asalkan return-nya dapat mengcover. Pada keuntungan tertentu, pemodal mencapai risiko yang minimal. Nah, risikonya itu harus bisa dikendalikan pada tahap berapa. Tingginya risiko atas investasi, adanya berbagai macam bentuk investasi. Jadi, investasi itu banyak dan peluang keuntungannya lebih besar. Maka dikombinasikan. Bagaimana mengoptimalkan return? Yang pertama melakukan diversifikasi investasi, yaitu investasinya tidak hanya dalam satu jenis saja, tapi berbagai macam instrumen investasi. Yang kedua, menempatkan investasi pada produk investasi yang berisiko rendah. Jadi dicampur nanti, risikonya tinggi, kan nanti return-nya tinggi. Nah, ada yang risikonya rendah, tapi pendapatannya juga rendah. Jadi saling mengurangi dan menambah, mampu mengendalikan potensi risiko yang muncul. Nah, kita sudah bisa mengcover risiko apa saja yang muncul ketika kita membeli investasi A, B, C. Diversifikasi. Untuk menurunkan risiko portofolio investor, perlu melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio sedemikian rupa, sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Nah, yang pertama diversifikasi ada random, yaitu memilih aset secara acak. Yang kedua, diversifikasi model Markowitz, memilih aset yang dimasukkan dalam portofolio berdasarkan berbagai informasi dan karakteristik aset. Yaitu yang akan kita pelajari itu adalah yang Markowitz, yang mana kita menilai tingkat risiko dan return-nya. Model Markowitz ini membentuk portofolio dengan model pembandingan atau dengan naif atau acak. Karena yang tadi kalau misalkan random berarti ya asal comot, asal pakai. Tetapi kita tidak tahu risikonya. Nah, ini Markowitz makanya lebih bagus. Dengan menggunakan model Markowitz, investor bisa memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai dasar pembentukan portofolio optimal. Teori Markowitz ini yang pertama pemodal memiliki sejumlah uang. Ya tentunya kalau kita mau investasi pasti memiliki uang. Yang kedua sejumlah uang diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu, yaitu tidak hanya jangka waktu pendek tetapi ya minimal menengah ataupun panjang, karena nanti expected return-nya akan lebih besar kalau misalkan jangka waktunya lebih panjang. Pada akhir masa, pemodal akan menjual sahamnya, pemodal akan berusaha menghindari risiko. Pemodal melakukan diversifikasi investasi, pemodal menghadapi masalah penentuan portofolio,
Pemodal mampu mengestimasikan hasil-hasil yang diharapkan, semua portofolio secara sempurna dapat dibagi, pilihan untuk investasi tidak tergantung pada pemodal lain. Yaitu kita menganalisis sebuah instrumen investasi untuk digabungkan itu ya berdasarkan penilaian kita sendiri dari tingkat risiko dan tingkat returnnya. Jadi style nanti jenis instrumen apa sih yang dibeli ya tergantung dari orangnya. Orangnya suka risiko atau tidak, yang aman atau yang pilih yang sangat aman. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, tadi kok bahasanya saham-saham atau obligasi saja, bagaimana UMKM nanti menjalankan portofolio? Ya bisa saja, tetapi dalam jangkauan yang misalkan UMKM-nya itu masih mampu. Kalau misalkan UMKM-nya bisa masuk pasar modal ya berarti bisa beli pasar saham. Kalau UMKM-nya tidak masuk pasar modal ya berarti ya investasinya dalam bentuk real. Nah, kembali lagi budgetnya berapa, maka jenis instrumen investasinya akan menyesuaikan juga. Model portofolio market ini didasari 3 asumsi. Yang pertama, investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Tidak ada biaya transaksi, preferensi investor hanya berdasarkan return yang diharapkan dan risiko. Ini adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ketika kita mau menggunakan metode Markowitz. Atau juga melibatkan 2 komponen utama, risiko yang mempengaruhi return sekuritas terkait dengan keunikan perusahaan yang dilambangkan dengan konstanta, sedangkan komponen risiko yang mempengaruhi return yang terkait dengan pasar atau beta, yaitu dari internal maupun eksternal kita gabungkan, maksudnya seperti itu. Bagaimana memilih portofolio yang optimal? Yang pertama, permukaan efisien atau efisien frontier ialah kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien, yaitu merupakan bagian yang mendominasi atau lebih baik titik-titik lainnya karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama dibandingkan bagian lainnya. Jadi kita akan membentuk misalkan ya pada titik 13 tingkat returnnya sekian, maka risikonya berapa, nanti akan ketemu titik berapa. Pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan dan risiko yang ditunjukkan oleh kurva indifferent. Nah, ini kita membandingkan return dan juga risikonya tadi. Nah, ini kalau contohnya dari A, B, C, D, E itu di mana yang paling maksimal, yang optimal ya, yang kalau maksimal kan E, kalau minimal A, yang optimalnya ternyata ketemu yang di D. Seperti ini. Jadi area investasinya yang ini. Tapi yang paling optimal adalah yang di sekitar sini. Di mana return yang paling tinggi dan juga risiko yang cukup untuk dikelola. Investor aset yang optimal investor membuat keputusan yang disebut sebagai keputusan alokasi aset. Yang kalau kita punya uang, maka 100% kita bagi-bagi berapa persen untuk investasi A, berapa persen untuk investasi B, dan lainnya. Keputusan ini menyangkut pemilihan kelas-kelas aset yang akan dijadikan sebagai pilihan investasi. Bagian dari dana yang diinvestasikan pada bagian setiap kelas disebut sebagai porsi dana atau bobot, jadi persentase kita menggunakannya. Nah, ini contoh instrumen investasi yang dapat kita gunakan. Kalau kelas aset, pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis asetnya seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas. Kalau saham biasa berarti ada ekuitas atau saham domestik, lokal, kapitalisasi besar, kapitalisasi kecil. Kalau saham internasional berarti ya pasar maju, negara maju, pasar modal negara maju, dan pasar modal negara berkembang. Kalau obligasi pemerintah, ada swasta juga perusahaan. Maka kita juga nanti menilai, kalau obligasi kita penilainya pakai apa, kalau saham pakai apa. Ada instrumen pasar uang, ada treasury bill, commercial paper, guaranteed investment contract, ada real estate, model Ventura, dan banyak. Jadi Ventura, ada banyak yang dapat kita beli, tergantung kembali kepada modalnya berapa. Mencari efisien frontier, ini contoh kalau misalkan kita menggunakan 3 sekuritas, saham A, B, C,
yang mana return yang diharapkan saham A adalah 14% masing-masing, yang B 8, yang C 20. Anggap seorang investor ingin menciptakan sebuah portofolio yang mengandung ketiga saham ini dengan expected return-nya 15,5%. Maka kombinasi untuk portofolio ini berapa persen sih? Nah, ini kita cari dulu. Expected return-nya ketemu 0,155. Masing-masing dikalikan dengan pembobotannya. Berapa persen, kalikan bobotnya berapa. Nah, ini kalau kita lihat, baik kombinasi 1, 2, 3, dan 4 ini masing-masing A, B, C, proporsinya itu berbeda-beda, tetapi expected return-nya sama, totalnya nanti 15,55 tadi. Maka kita akan cari yang mana sih yang paling bagus. Kombinasi yang 1, atau 2, atau 3, atau 4. Di samping keempat contoh kombinasi, pada tabel sebenarnya tidak ada terbatas kombinasi yang dapat menghasilkan return of portfolio sebesar 15,5. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah kombinasi atau portofolio manakah yang terbaik? Jawaban untuk pertanyaan itu adalah memilih portofolio yang menghasilkan varians atau deviasi standar paling kecil. Nah, patokannya kembali, berarti risikonya yang kita pilih yang paling kecil. Ini rumus mencari frontier. Nah, dari sini sudah terlihat bahwasanya koefisien korelasi returnnya tadi kan 14, 8, 30. Deviasi standarnya ketemu 6, 3, dan 15. Rumus tadi. Maka korelasi atau kovariannya antara A dan B 0,5. Antara A dan C 0,2. Antara B dan C adalah 0,4. Jadi yang paling bagus adalah antara A dan C. Ini contohnya weighted average atau WACC. Nah, ini tadi kan ketemu yang bagus yang mana. Maka titik X merupakan portofolio pada efisien frontier yang memberikan deviasi standar paling kecil. Berarti risikonya di sini kan paling rendah di sini. Titik X disebut sebagai global minimum variance portfolio. Daerah efisien set adalah segmen yang berada di atas global minimum variance portfolio. Investasi bisa menginvestasikan dan meminjam dana bebas risiko. Jika aset bebas risiko dimasukkan dalam portofolio, maka kurva efisien frontier akan tampak seperti ini. Nah, ini kalau ketika X dimasukkan. Menginvestasikan dana bebas risiko. Nah, ini kalau dananya bebas risiko dengan dimasukkannya RF atau return bebas risiko, risk free, dengan proporsi sebesar W, WACC, maka return ekspektasinya akan berubah seperti ini. Rumusnya expected return-nya berubah. Standar deviasinya juga berubah rumusnya. Ini contohnya, misalkan portofolio L menawarkan tingkat return 20% dengan standar deviasi 10%. Aset bebas risiko menawarkan return sebesar 5%. Anggap investor menginvestasikan 40% dananya pada aset bebas risiko. Berarti 60, berarti kan 40 kan sudah ketemu, berarti sisanya 60% pada portofolio L. Maka expected return-nya ketemu 14% dan standar deviasinya ketemu 6%. Menginvestasikan dana bebas risiko. Dalam gambar kita juga bisa melihat bahwa setelah garis RF min N tidak ada lagi titik yang bisa dihubungkan dengan RF, maka garis RF min N merupakan garis yang mempunyai slope yang paling tinggi, berarti yang paling optimal. Garis FN min N ini bersifat superior terhadap garis lainnya. Dengan demikian, semua investor tentunya akan berinvestasi pada garis tersebut. Jika portofolio investor mendekati titik RF, berarti sebagian besar dana investor diinvestasikan pada aset bebas risiko. Investor bisa meminjam dana bebas risiko. Jadi kalau misalkan risikonya kecil berarti investasinya aman. Maka kalau misalkan kita pendanaannya dari utang juga nggak terlalu besar risikonya. Dengan mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman, investor bisa menambah dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan. Tambahan dana yang berasal dari pinjaman bisa memperluas posisi portofolio di atas titik N, sehingga akan membentuk sebuah garis lurus seperti RF min N min K. Karena ada pinjaman tadi.
Nah, garisnya kalau kita gambarkan seperti ini, ada utilitas 1, utilitas 2, yang mana tadi RF min N. Dan di sini tadi kalau misalkan ada pinjaman berarti ya nanti returnnya semakin besar tapi risikonya juga tinggi, bertambah. Nah ini kalau misalkan ada masuk pinjaman tadi, expected returnnya menjadi 45% dan standar deviasinya jadi 30%. Padahal tadi kan cuma 6% ya standar deviasinya. Tapi ya expected returnnya semakin tinggi juga. Nah, tadi 14 jadi 45. Jadi ibaratnya ya masih relevan ya, karena dengan expected return yang tinggi, risikonya juga tinggi juga yang melekat. Nah, mengidentifikasi efisien set dengan menginvestasi dan meminjamkan pada tingkat bebas risiko, yaitu kalau misalkan slope dari seluruh FFNK tadi menghubungkan aset bebas risiko dan portofolio risiko adalah return harapan, portofolio dikurangi return bebas risiko, dibagi dengan standar deviasi. Nah, contohnya itu tadi. Jadi dari yang kita gambarkan, kita mencari intercept dan slope-nya. Intercept-nya ketemu 5%, sedangkan slope-nya ketemu 1,66. Formasi portofolio optimal modal indeks tunggal. Nah, kalau kita mencari return tak normal atau excess return atau abnormal return. Tadi kan yang normal, yang ini tidak normal, abnormal return-nya. Ini kita memasukkan beta atau langsung risikonya. Nah, ini teknik penentuan batas efisien. Jadi beta kita cari untuk risikonya. Nah, perhitungan menentukan titik potong C dengan varian return pasar sebesar 8% dan return aset kurang risiko 5%. Maka ini akan membentuk seperti ini. Keterangan 1, 2, sampai 10 mengacu pada prosedur yang diuraikan sebelumnya. Semua angka dinyatakan dalam bentuk persentase kecuali urutan sekuritas dan peta kolomnya. Kolom baris. Jadi contoh interpretasinya, berdasarkan prosedur tersebut tampak bahwa sekuritas dengan K lebih dari C sampai dengan 4,65 terdapat pada urutan 1 sampai 5, yaitu kisar K dan return tak normalnya relatif terhadap risiko beta sebesar 4,7% hingga 12,3%. Jadi masih di sini yang paling ini, maksudnya seperti itu. Jadi jumlah sekuritas yang dipertimbangkan dalam portofolio optimal adalah sebanyak 5 sekuritas. Setelah sekuritas dalam suatu portofolio dapat ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan proporsi atau persentase alokasi investasi pada masing-masing sekuritas yang terpilih tadi. Ini kalau misalkan kita mau mencari bobotnya, week berarti total bobot itu tetap harus 1. Berapapun jumlah sekuritas, week atau bobot itu nanti totalnya harus 1. Pembagiannya terserah, silakan berapa. Nah, memilih kelas aset optimal, keputusan dalam pemilihan kelas aset yang optimal adalah manajemen portfolio akan meliputi 3 keputusan. Yaitu yang pertama, pembuatan keputusan alokasi aset, jadi persentasenya berapa. Penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan, jadi berapa persen yang akan dialokasikan. Jadi yang pertama itu aset apa yang Anda pilih, terus yang kedua alokasi berapa persentase untuk masing-masing aset, yang ketiga dan pemilihan aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih. Yaitu tadi asetnya yang telah terpilih dan persentasenya tadi menjadi portofolio. Ini kalau risiko portofolionya dengan standar deviasi tadi. Kalau mencari kovarian, contohnya. Jadi data di atas, expected return dan risiko atas saham BTS dapat dihitung sebagai berikut ini 77%. Standar deviasinya ketemu 0,00381. Variannya ketemu 0,019 atau 1,95.
Ini jika probabilitas tidak diketahui, maka rumusnya menggunakan yang ini. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah berinvestasi pada berbagai saham disebut diversifikasi. Ini juga tidak hanya terbatas pada saham saja, tetapi dimasukkan berbagai macam instrumen investasi juga bisa. Risiko portofolio dipengaruhi oleh risiko masing-masing saham, proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham, covariance, dan jumlah saham yang membentuk portofolio. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa diutarakan, silakan.